Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Anda menyaksikan Warta Sumsel untuk edisi hari ini, Sabtu 23 Maret 2019. Beragam informasi teraktual akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Dan inilah dua topik utama hari ini. Razia gabungan digelar akibat banyaknya kendaraan roda 4 dan roda 2 yang disinyalir tidak taat pajak. KPK melakukan monitoring tindak lanjut program pemberantasan korupsi terintegrasi dengan pemerintah Kota Palembang. Dan saudara, inilah Warta Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. UPTD Dispemda bersama Pol PP dan Satlantas Polres Banyuasin menggelar razia gabungan terkait banyaknya kendaraan roda 4 dan roda 2 yang disinyalir tidak taat pajak. Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Sumsel memerintahkan agar unit pelayanan teknis dinas atau UPTD Dispenda yang ada di setiap kabupaten kota secara serentak melakukan razia gabungan terkait banyaknya kendaraan roda 4 maupun roda 2, terutama kendaraan plat merah yang tidak taat pajak. Pada razia ini didapati masih banyak kendaraan plat merah yang tidak taat membayar pajak terjaring petugas. Bukan hanya kendaraan roda 4, bahkan kendaraan roda 2. Bagi pelanggar yang terjaring langsung disidang dan membayar pajak pada lokasi razia. Razia ini adalah kegiatan penertiban merazia kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dimana razia ini kita tujukan pada yang mati pajak untuk kendaraan-kendaraan yang surat-suratnya tidak lengkap. Razia ini bekerja sama dengan pihak dari Polres Kabupaten Banyuasin dan UPT Samsat Samsat Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin. Kurang lebih 80 kendaraan yang sudah kita razia. Kita juga menghimbau, mengharapkan kepada masyarakat umum maupun perangkat pemerintah Kabupaten Banyuasin, mohonlah kiranya untuk taat pajak, membayar pajak kendaraannya tepat pada waktunya. Gunanya kalau tepat waktu kita terhindar daripada denda yang sudah ditetapkan. Kabupaten Banyuasin memang kondisi di jalanan cukup padat, cukup ramai, jadi memungkinkan kita untuk lebih intensif dalam menggalakkan razia-razia. Dengan taat pajak, pendapatan daerah Banyuasin dapat lebih besar lagi. Seperti tahun 2018 kemarin, pencapaian hasil pajak kendaraan operasi target lebih kurang 69 miliar, meningkat 15%. Untuk tahun 2019, Bapeda Sumsel menargetkan sebesar 89 miliar lebih. Martin, TVRI Sumsel melaporkan dari Banyuasin. Ya saudara, hingga saat ini Sumatera Selatan siap menyelenggarakan Pesta Demokrasi 17 April 2019 mendatang. Selain aman, para pemilih harus nyaman dalam memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Meski masuk urutan ke-12 untuk tingkat kerawanan pelaksanaan pemilu, namun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjamin Pileg dan Pilpres 17 April mendatang berlangsung aman dan kondusif. Hal ini sesuai komitmen bersama jajaran kepolisian, TNI, pengurus parpol, KPU, Bawaslu, serta semua jajaran yang hadir pada apel gelar pasukan menghadapi Pesta Demokrasi mendatang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan Sumsel secara umum siap menyelenggarakan pemilu serentak dalam memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, DPD RI, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 mendatang. Selain aman saat pencoblosan, Gubernur juga mengingatkan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta kedewasaan masyarakat mulai hari ini hingga saat pelantikan. Kita jangan terlena hanya terfokus sampai dengan tanggal 17. Bahwa ada tahapan selanjutnya yang perlu kewaspadaan, kedewasaan juga dari masyarakat, yakni saat penghitungan, penetapan sampai dengan pelantikan. Itu, dan ternyata jajaran Pangdam, jajaran Polda, Kejaksaan, KPU, Bawaslu semua sudah siap, bahkan partai politik sudah
menandatangani deklarasi mereka. Siap menandatangani. Selain aman, para pemilih terjamin harus nyaman dalam memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden di TPS masing-masing. Tajri Hakim Suhaimi, Tim Liputan, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ratusan massa yang tak puas dengan hasil pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu terlibat bentrok dengan aparat setelah perhitungan suara di kabupaten berjuluk Sebimbing Sekundang. Salah satu oknum warga ricuh di TPS 03 Desa Melati saat pemilu berlangsung dan terpaksa diamankan petugas lantaran hendak melakukan pemboikotan pemilu di TPS tersebut. Akibat dari penahanan itu, ratusan massa dari salah satu desa melakukan aksi protes. Karena tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, massa pun terlibat bentrok dengan petugas yang sebelumnya telah mengamankan kantor tersebut. Massa yang emosi melempari petugas hingga akhirnya beberapa dari massa dan anggota mengalami cedera. Pihak keamanan berhasil mengamankan beberapa provokator sehingga konsentrasi massa berhasil dibubarkan. Peristiwa itu merupakan simulasi pengamanan pemilu yang dipusatkan di Terminal Batu Kuning Batu Raja. Kapolres Oku, AKBP NK Widiana Sulandari menyebutkan simulasi ini merupakan rangkaian persiapan pengamanan pemilu serentak di wilayah Oku. Tujuan kita adalah menggelar daripada kekuatan pengamanan yang akan terlibat di dalam pengamanan pemilu tahun 2019 khususnya di wilayah Oku. Kita melibatkan personel seluruhnya bertahap. Ada tahap kampanye, kemudian ada juga tahap pada saat pencoblosan, di mana itu fokus daripada banyaknya personel yang kita libatkan di tahap pencoblosan itu 420 personel. Simulasi ini melibatkan personil gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, Damkar, KPU, Bawaslu, Linmas, dan elemen masyarakat lainnya. Dengan simulasi itu diharapkan proses pemilu serentak di wilayah Oku bisa berjalan aman dan kondusif. Muhammad Riwin, TVRI Sumsel melaporkan. Dari Kabupaten Oku kita beralih ke Kota Pagar Alam. Kantor KPU di Pagar Alam didemo oleh warga yang tidak terima dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Pagar Alam. Hingga komisioner KPUD harus dievakuasi. Puluhan warga yang tidak puas dengan keputusan tersebut hendak membakar kantor KPUD Pagar Alam. Warga tersebut ingin bertemu langsung dengan anggota komisioner, namun mereka tidak bertemu, hingga akhirnya terjadi aksi dorong-mendorong antara pendemo dengan aparat kepolisian. Bahkan terjadi lempar-melempar, namun dengan cepat water cannon milik Polres Pagar Alam langsung menekan mundur para pendemo dan juga mengamankan provokator dalam aksi tersebut. Simulasi pengamanan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan di lapangan Alun-Alun Selatan, Kota Pagar Alam. Untuk pengamanan pemilihan umum nanti, Polres Kota Pagar Alam telah menyiapkan 1.500 personil. Kapolres Kota Pagar Alam AKBP Tri Saksono mengatakan sebelumnya pihaknya juga telah melakukan apel gabung bersama TNI Polri. Diharapkan semua elemen masyarakat bersama-sama dengan TNI Polri membantu melakukan pengamanan di wilayahnya masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoax, menyaring semua berita-berita yang didapat dan tidak mudah diadu domba. Gunakan hak pilih masyarakat Pagar Alam, silakan tanggal 17 April nyoblos. Nyoblos itu keren. Pemerintah Kota Pagar Alam dan berbagai elemen masyarakat guna mendukung pemilihan umum mendatang dengan aman. Tommy Adi Tobari, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke Kota Lubuk Linggau. Jelang pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019, Polres Kota Lubuk Linggau melakukan gelar pasukan pengamanan operasi Mantap Praja Musi yang melibatkan ratusan anggota TNI serta instansi terkait. Memasuki tahapan dimulainya kampanye terbuka dan jelang hari pencoblosan 24 Maret mendatang, Kepolisian Resort Kota Lubuk Linggau kembali melakukan pemantapan persiapan pengamanan pemilu dalam proses Mantap Praja Musi 2019. Dalam pengamanan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden ini, kepolisian menerjunkan ratusan personil serta dibantu dari unsur anggota TNI, Hansip, serta instansi terkait dengan jumlah keseluruhan 500 personil gabungan.
Kapolres Lubuk Linggau AKBP Sunandar mengatakan, guna memberikan kenyamanan dan kelancaran maupun mengantisipasi terjadinya gangguan dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak, Polres Lubuk Linggau melalui operasi Mantap Praja Musi ini pihaknya akan semaksimal mungkin memastikan dan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan ini berjalan sesuai aturan. Kesiapan menghadapi kampanye terbuka Pileg Pilpres 2019. Kampanye terbuka itu dimulai tanggal 24 Maret sampai dengan 13 April. Dan ini nanti akan ramai. Sudah ada beberapa yang sudah melaporkan pada kita. Kapolres menghimbau kepada warga masyarakat agar dalam menyambut pemilu serentak diharapkan dapat menggunakan hak politiknya sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Dengan melakukan pembuatan dan pencetakan KTP elektronik di kantor kelurahan, target seluruh warga memiliki KTP di wilayah ini dapat terpenuhi. Terhitung dari awal Januari hingga Maret tahun 2019, Dinas Catatan Sipil bekerjasama dengan Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, telah mencetak ribuan kartu tanda penduduk elektronik. Lurah Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Zainuddin menjelaskan, warga yang berdomisili di wilayah ini dapat melakukan perekaman dan langsung pencetakan dengan membawa kartu identitas diri seperti fotokopi kartu keluarga dan mengisi belangko yang sudah disiapkan. Ini dalam rangka melayani masyarakat yang belum mendapat KTP elektronik, sehingga nantinya tidak ada lagi warga Kenten Laut yang belum memiliki KTP. Apalagi menjelang pemilihan umum April mendatang, targetnya seluruh warga Kenten Laut memiliki KTP elektronik. Target kami ingin seluruhnya barangkali warga kita Kenten ini memiliki e-KTP. Apalagi sebelum menjelang pemilu. Ya, apalagi menjelang pemilu ini kalau bisa seluruhnya sudah memiliki e-KTP. Tujuan e-KTP ini sebenarnya supaya kita mensukseskan program Bupati untuk berobat gratis, karena kita berobat cukup dengan menggunakan e-KTP di puskesmas yang ada di wilayah Banyuasin. Selain dapat melakukan pemilihan umum, seluruh warga yang memiliki KTP juga dapat mengikuti program pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk berobat secara gratis. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan monitor tindak lanjut program pemberantasan korupsi terintegrasi dengan pemerintah Kota Palembang. Dalam kegiatan ini, KPK meminta laporan dan pendataan terkait peningkatan penerimaan pajak serta sejumlah aset milik Pemkot Palembang. Wali Kota Palembang Harno Joyo menerima kunjungan kerja dari Tim Pemberantasan Korupsi KPK terkait monitoring yang dilakukan mengenai program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2019 dan pengelolaan barang milik daerah Kota Palembang. Dalam kegiatan ini, Tim Supervisi KPK Bidang Pencegahan Aida Zulaiha dalam audensinya menjelaskan, kunjungan yang dilakukan bersama tim ini untuk berdiskusi dengan pemerintah Kota Palembang mengenai program peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak yang dijalankan pemerintah Kota Palembang. Terkait sejumlah kendala yang dihadapi, KPK akan memberikan sejumlah masukan dan pendampingan agar dalam pelaksanaannya dapat tepat sasaran. Wali Kota Palembang Harno Joyo berharap kunjungan dari KPK ini untuk melihat perkembangan optimalisasi penerimaan asli daerah dari sektor pajak yang dilakukan pemerintah Kota Palembang. Meski dalam triwulan pertama, penerimaan dari sektor pajak sedikit memuaskan, namun Harno Joyo tetap meminta bekerja optimal. Capaian belum terlalu optimal, tetapi mudah-mudahan ini tidak terlalu defisit ya terkait dengan pendapatan asli daerah. Jadi kita betul-betul terbantu dengan tim KPK ini untuk mendampingi pemerintah kota ini untuk dalam rangka optimalisasi pendapatan dan aset ya, penataan aset. Harno Joyo menegaskan tidak akan segan mengganti ASN yang tidak bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan karena optimalisasi penerimaan pajak ini sangat penting. Romeko, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru meresmikan Masjid Gofar Al-Munawarah dan Gedung Taman Teknologi Teknopark di SMK Negeri 2 Palembang. Usai dilantiknya Herman Deru sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Mabida, langsung meresmikan gedung tersebut sebagai tempat ibadah yang tidak hanya dikhususkan untuk SMK Negeri 2 Palembang, melainkan secara umum. Seperti biasanya Gubernur Sumsel safari setiap Jumat, dan hari ini Herman Deru meresmikan Masjid Gofar Al-Munawarah yang merupakan prestasi karena masjid ini dibangun oleh alumni SMK 2 yang sebelumnya STM Negeri 1 Palembang. Ia juga menghimbau jika bangunan masjid sudah megah seperti ini, maka kegiatannya juga harus dimeriahkan sebagai tempat ibadah, kegiatan bersosial, dan positif. Gubernur mengapresiasi kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan Pemprov yang bisa membuat para siswanya bersungguh-sungguh belajar di tempat ini. Hari ini saya di Masjid Gofar Al-Munawarah di halaman SMKN 2 Palembang. Ini ada prestasi, ada siswanya, alumni yang sudah sukses membangun masjid dengan nilai miliaran. Ini prestasi. Tapi saya ingatkan kepada jajaran guru, pegawai dan muridnya tadi, jika bangunan masjid ini sudah megah, maka tentu harus mulia juga masjid ini sebagai rumah ibadah dan tempat beraktivitas sosial. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Palembang, Zulkarnain, mengatakan bahwa alumni yang membangun masjid ini merupakan angkatan tahun 1989 hingga 1990 dengan luas bangunan masjid 600 meter persegi dan mampu menampung 600 hingga 700 orang. Sedangkan Galeri Tekno yang juga baru diresmikan merupakan tempat hasil cipta karya para siswa SMK Negeri 2 Palembang. Masjid ini dibangun bukan saja untuk sarana ibadah warga SMK 2 Palembang, diharapkan juga bisa untuk sarana ibadah bagi warga sekitar dan masyarakat yang sedang dalam perjalanan ingin melaksanakan ibadah sholat. Kemudian Galeri Tekno adalah salah satu ruang yang berada di ruang Teknopark, tempat ruang pamer hasil unjuk kerja daripada siswi SMK Negeri 2 Palembang dari 9 kompetensi keahlian. Muslimin Umar, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ya, saudara, dukungan warga melalui Ketua Rukun Tetangga di Kelurahan Talang Aman terhadap pembangunan bak penampung sampah terus mengalir. Bahkan bak sampah ini sudah sangat mereka nantikan. Meski hanya dibangun berukuran 3 x 4 meter persegi dengan ketinggian 1,2 meter, namun pembangunan bak penampungan sampah ini sangat diharapkan warga. Melalui Ketua RT 06 RW 02 M. Nasir dan Ketua RT 03 RW 01 Agus Heri, mereka menyatakan warga tidak keberatan atas segala ketentuan yang diberlakukan ketika bak sampah ini difungsikan. Karena menurut Ketua Karang Taruna Kelurahan Talang Aman Lukman, nantinya setiap warga yang akan membuang sampah ke bak penampungan ini dikenakan dana retribusi sukarela. Mengingat bak sampah ini akan dijaga oleh petugas yang ditunjuk, dan dari retribusi inilah nantinya tenaga penjaga sampah akan dibayarkan. Itulah sebabnya pungutan retribusi ini sangat didukung warga, termasuk perangkat pemerintahan di Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang. Karena kalau dengan adanya pos untuk pembuangan sampah ini dan ada yang menjaganya dan dikenakan distribusi, maka pembuangan sampah itu teratur dan tidak basing-basing. Karena yang membuang sampah di sini dari seluruh pelosok, dari Sukarame, dari area Kemuning, dari Talang Aman, dari Sukabangun, dan Perumnas. Saya lihat sendiri, karena saat ini kan lintasan orang lewat dari seluruh penjuru. Dengan adanya pembuatan bak sampah ini, itu kami merasa terbantu dan tentunya sampah-sampah yang ada yang dibuang oleh masyarakat itu tidak sudah bisa teratasi dan juga mengurangi tingkat kotor lingkungan.
Dari informasi yang diperoleh, dana pembangunan bak sampah sendiri berasal dari bantuan CSR PT Pusri sebesar 30 juta rupiah. Dana ini langsung turun ke Ketua Karang Taruna Kota Palembang dan dikelola Ketua Karang Taruna Kelurahan Talang Aman. Lokasi pembangunan bak sampah sendiri merupakan kawasan RT 05 RW 02 Talang Aman yang selama ini memang menjadi tempat pembuangan sampah liar warga dari berbagai wilayah. Husin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Sementara itu, warga Jalan Perikanan, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning mulai membersihkan masjid. Ini dilakukan guna menyambut tibanya bulan suci Ramadan. Meski bulan suci Ramadan masih jauh atau sekira lebih dari 1 bulan lagi, namun warga Jalan Perikanan mulai melakukan pembersihan Masjid Al-Muhlisin. Warga secara bergotong royong membersihkan rerumputan liar yang tumbuh di halaman masjid. Sejumlah tokoh masyarakat di 3 RT, masing-masing RT 05, 06, dan RT 07 terlihat cukup bersemangat membersihkan halaman masjid. WC jemaah yang mulai terlihat menguning karena pengaruh air juga tak luput dibersihkan. Selain di halaman masjid, WC dan tempat berwudu, juga beberapa peralatan pendingin seperti kipas angin pun dibersihkan. Gotong royong pembersihan masjid ini diakui Ketua RW 02 Supono merupakan bentuk menyukseskan program pemerintah kecamatan. Gotong royong pembersihan lingkungan di masjid juga diakui sudah sejak lama dilakukan warga. Bersih masjid untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga insya Allah para jemaah khususnya di Masjid Al-Muhlisin ini nanti berduyun-duyun pada saat pelaksanaan bulan suci Ramadan bisa sholat maghrib bersama, sholat isya bersama dinamakan dengan sholat tarawih insya Allah. Camat Kemuning bersama Lurah Talang Aman yang terjun langsung memantau kegiatan ini sangat merespon kekompakan warga. Apalagi kegiatan gotong royong ini merupakan program Wali Kota Palembang, Harno Joyo. Alhamdulillah antusias masyarakat khususnya para pengurus masjid, masyarakat sekitar masjid musola yang ada di Kecamatan Kemuning mau turun tangan bahu-bahu dengan pihak para kecamatan, kelurahan pada kegiatan. Camat berharap warga yang belum membaur untuk ikut bergotong royong segeralah membaur dengan masyarakat. Karena dengan membaur silaturahmi akan semakin terjalin. Husin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Ya saudara, kita ikuti informasi lainnya. Salah satu kunci perubahan suatu generasi adalah dengan membudayakan literasi. Karena makna literasi tidak hanya sebatas membaca dan menulis saja, namun kemampuan lainnya. Membudayakan literasi karena makna literasi tidak hanya sebatas membaca, menulis, dan juga kemampuan lainnya, seperti kemampuan menyimak, kemampuan membaca, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan kreativitas dan proses belajar mengajar di kelas agar semakin menarik, ratusan guru dari tingkat SD hingga SMP berkumpul di Aula Lantai 3 Dinas Pendidikan Kota Palembang guna mengikuti pendidikan dan pelatihan literasi produktif. Strategi kreatif menumbuhkan kemampuan literasi produktif guru. Demikian dikatakan Sutriana, Kepala Bidang PGTK Disdik Palembang. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kreativitas guru melalui pelatihan literasi. Ditambahkannya literasi ini akan kemampuan membaca, berpikir, melakukan pembelajaran di kelas, dan literasi produktif bagi para guru. Literasi produktif membangun literasi budaya baca bagi guru sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru bisa mengajar, menyampaikan kepada siswa sehingga apa menjadi tujuan pembelajaran tercapai dengan bahasa komunikasi yang baik. Sementara itu, Kasih GTK SMP Haris Basit mengatakan, dari kegiatan ini target kedepannya para guru dapat mengembangkan kemampuan untuk anak didik agar proses pembelajaran di dalam kelas akan menyenangkan karena guru makin pintar untuk mengajar. Tujuannya kalau kemampuan ini sudah dikuasai oleh seorang guru, maka proses pembelajaran di dalam kelas akan lebih menyenangkan bagi anak-anak. Yang kedua, prestasi anak-anak akan lebih meningkat. Jadi dua hal penting inilah jadi target acara itu.
Simin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Pada momen Hari Air Dunia ke-25 tahun ini, diharapkan semua orang peduli dan sadar pentingnya air dikelola dengan baik. Semua aktivitas di atas muka bumi ini sangat bergantung dengan air. Karena air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Di lingkungan kita, air dimanfaatkan untuk mandi, bercocok tanam, wahana olahraga, jalur transportasi, sumber kehidupan nelayan utamanya untuk kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Air merupakan salah satu unsur yang vital dalam mendukung eksistensi kehidupan makhluk hidup di atas bumi. Menurut akademisi Unsri bidang pengelolaan air di daerah Rawa Pasang Surut dan Gambut, Dr. Momon Sodik Imanuddin, semua orang harus sadar pentingnya air dikelola dengan baik. Meskipun jumlah air hampir tetap sepanjang masa, namun jika tidak dikelola dengan baik, kadar dan manfaatnya menjadi berkurang. Sehingga saat musim hujan air berlimpah dan musim kemarau, banyak yang kesulitan air. Karenanya menurut Dr. Momon, air harus dikelola dengan baik agar bisa dimanfaatkan oleh anak cucu di masa mendatang. Kita pikirkan bersama-sama bahwa air ini memang barang yang anugerahkan oleh Allah, tetapi kita tidak bisa mengelolanya. Bagaimana sekarang para pemikir, para pemangku kepentingan, para teknokrat, masyarakat dan lain sebagainya sama-sama memikirkan air. Untuk apa? Untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, anak cucu kita dengan murah. Jangan sampai kita untuk minum sekarang harus beli air aqua, air yang kemasan, yang harganya mahal. Karena penyesalan PDAM sudah bebannya terlalu berat untuk mengolahnya. Pada momentum Hari Air Dunia ke-25 tahun ini, menyadarkan kembali serta mengetuk pintu hati nurani agar kembali mampu berpikir dan bertindak bijak dalam menjaga ketersediaan air bersih. Hakim Suhaimi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ya, Saudara, Ketua Tim Wasef Mabesat Brigjen TNI Sudarto meninjau progres kegiatan fisik TMMD ke-104 yang kini sudah mencapai 95% di Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara sesuai target dan tidak ada kendala. Kegiatan fisik TMMD ini dalam upaya untuk memperlancar perhubungan darat dan membantu meningkatkan perekonomian dan kesehatan serta kesejahteraan rakyat di daerah. Pengerjaan fisik ini menggunakan alat berat yang dipakai anggota Satgas TMMD 104 Nibung Muratara. Saat ini sudah berhasil membelah hutan untuk membuat jalan penghubung antar wilayah kecamatan dan desa ini. Sudah dapat dilewati bagi masyarakat dalam kemudahan beraktivitas dan memangkas jarak tempuh. Di antara progres pengerjaan yang telah dicapai, selain membuka jalan baru sepanjang 6,5 km dengan persentase 100% ini, sejumlah kegiatan pembangunan rata-rata sudah rampung mencapai 95%. Seperti rehab rumah dan musola, serta MCK dan lain sebagainya berjalan lancar sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Target jalan 6,5 km terlaksana dengan baik. Ya, justru malah melebihi target over prestasi. Semula lebarnya hanya 8, 10 dan sudah 95% khusus untuk jalan. Tinggal merapikan saja. Saya yakin tanggal 27 dan ditutup itu sudah selesai dalam kondisi yang bagus 100%. Menjelang penutupan TMMD 27 Maret 2019 mendatang yang ditutup oleh Pangdam 2 Sriwijaya di Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara, diharapkan menjadi refleksi kekuatan anggota TNI dalam mengatasi setiap problem pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat. Sukma Aldino, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, Warta Sumsel akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kita ikuti informasi selanjutnya. Seorang korban penipuan penerimaan polisi tahun 2017 yang diduga dilakukan oknum PNS Polda Sumsel melaporkan kasus yang menimpanya ke Polsek Sukarami. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian Rp350 juta. Seorang oknum PNS Polda berinisial SU yang diduga melakukan penipuan terhadap Muslim Ansori, seorang pedagang ikan di kawasan Pasar 16 Ilir, dilaporkan ke polisi sektor Sukarami. Kejadian berawal saat adanya penerimaan bintara kepolisian tahun 2017 lalu.
Anak korban yang ingin mendaftar menjadi anggota polisi merasa tidak memenuhi persyaratan tinggi badan dan berkonsultasi dengan SU. Oleh SU menjanjikan bisa mengurus kekurangan tersebut dengan memberi sejumlah uang. Namun meski uang telah diberikan sebesar 350 juta rupiah, anak korban tetap tidak mendapatkan nomor pendaftaran. Kita tuh pertama kali itu nemuin mau berkomunikasi lah kan mana cara kekurangan masalah ukuran pas-pas ini. Tuh Tumpak datang ibu ini langsung baik dia ngomong, tadi aku ngubung teman dulu. Nah, Tumpak dia langsung nyanggupi. Itulah minta dana duit sebesar 350 juta. 50 juta. Tapi anak kita tetap tidak lulus. Bukannya tidak lulus, dapat nomor tes lagi tidak. Setelah mengetahui anaknya tidak mendapatkan nomor, korban meminta kembali uangnya. Namun hingga saat ini oknum PNS tersebut belum juga mengembalikan. Atas kejadian tersebut, Muslim Ansori telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Sukarami dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Romiko TVRI Sumsel melaporkan. Ya saudara, aksi damai Persatuan Mahasiswa Pariwisata Hindu Dharma PHDI Sumsel di Monumen Perjuangan Rakyat Monpera dan menyerukan agar warga Sumsel tidak golput pada 19 April mendatang. Dalam orasinya, para mahasiswa Hindu Dharma yang tergabung PHDI Cabang Oku dan Palembang menyerukan agar warga menggunakan hak suara dan tidak golput serta tidak mudah terprovokasi dengan isu negatif yang dihembuskan sekelompok golongan serta mewaspadai berita hoaks atau berita fitnah yang bernuansakan sara dan perpecahan bangsa. Selain itu juga mahasiswa PHDI meminta warga Sumsel dalam memilih calon wakil rakyat yang bakal duduk di DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi serta DPD RI adalah wakil rakyat yang memiliki rekam jejak baik, visioner dalam membangun dan mensejahterakan rakyat serta menyuarakan aspirasi rakyat, bukan anggota DPR dan DPRD yang koruptor. Mereka juga mengajak warga Sumsel untuk mengawal Pilpres dan Pileg di setiap TPS-TPS agar berjalan pemilu jujur dan adil, tidak terjadi kecurangan. Sama-sama kita bantu aparat kepolisian, TNI, Polri untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar Indonesia tetap aman, damai dan sejahtera. Layaknya Indonesia yang mengedepankan ideologinya Pancasila yang penuh dengan toleransi. Tidak ada politik yang sebenarnya mengepentingkan kepentingan pribadi, karena mereka semua datang mewakili seluruh masyarakat, bukan datang atas kepentingan golongan apapun itu. Dalam aksi damai, para mahasiswa secara bergantian membacakan puisi tentang harapan terhadap calon presiden yang akan membawa bangsa Indonesia lebih sejahtera dan damai serta dihormati bangsa-bangsa di dunia. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, Kota Palembang sudah kehilangan 221 anak sungai dari Sungai Musi dalam waktu kurang dari 1 abad terakhir. Sungai Musi yang dulunya memiliki ratusan anak sungai dalam 100 tahun terakhir ternyata tinggal puluhan saja. Data dari Kementerian PUPR di zaman kolonial Belanda, ada kurang lebih 316 anak sungai di Palembang. Namun kini yang tersisa hanya 95 anak sungai. Menurut Wali Kota Palembang, kondisi ini tak lain berkat masifnya aktivitas manusia yang tidak menghormati pentingnya air, diantaranya adanya penimbunan dan pembuangan sampah ke sungai. Padahal di zaman kolonial Belanda hanya terjadi 1 kali penimbunan Sungai Kapuran pada tahun 1753 Masehi untuk diubah menjadi jalan yang kini menjadi Jalan Merdeka Palembang. Untuk itu, Pemkot telah mengeluarkan perwako yang mewajibkan setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Palembang untuk bergotong royong membersihkan anak sungai. Menurutnya, upaya ini merupakan cara efektif untuk mengubah perilaku masyarakat dalam memperlakukan sungai, apalagi selama ini acap kali dijadikan tempat sampah. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, fungsional Jembatan Musi 6 siokianya selesai di bulan Desember 2018. Hanya tinggal jalan
pendekatan ke arah jalan raya di kawasan Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Fungsional jembatan Musi 6 untuk pembangunan bagian utama jembatan baik bentang tengah ke arah Seberang Ilir maupun ke arah Seberang Ulu telah selesai dan tinggal menyambungkan bagian tengah jembatan ke arah jalan pendekat baik ke arah jalan di kawasan Sultan Mansur maupun ke arah kawasan Seberang Ulu Jalan Paki Usman. Diakui Kabid Jembatan Dinas PUBM Sumsel M. Apandi, jembatan untuk di kota besar memang perlu dibangun dalam upaya untuk mengurai kemacetan di jalan raya. Untuk di Palembang sendiri, direncanakan ada beberapa jembatan yang perlu dibangun, seperti jembatan Musi 6 yang saat ini hampir dalam tahap penyelesaian, tinggal pembangunan jalan pendekat. Diharapkan dalam waktu dekat dapat terselesaikan dengan baik. Nah, pendekat ini kita masih terkendala dengan lahan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga lahan itu sudah selesai, clean and clear, kita bisa lanjutkan dan insya Allah fungsional bisa dilewati. Jembatan Musi 6 ini diharapkan dapat memutus rantai kemacetan dari arah Kertapati menuju ke kota Palembang atau sebaliknya, sehingga kendaraan yang melintas di atas jembatan Ampera akan terbagi ke arah jembatan Musi 6. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sementara itu maksud kami partisipasi masyarakat di sekitar lokasi jembatan Musi 6 diperlukan dalam upaya memperlancar pembangunan jembatan Musi 6 akan berjalan lancar. Proyek pembangunan jembatan Musi 6 sampai saat ini masih tertunda pengerjaan karena masih ada beberapa lahan warga yang terkena proyek pembangunan jembatan tidak mau dibebaskan lahannya. Padahal lahan warga ini merupakan akses pengerjaan jembatan Musi 6. PLT Kepala PUBM Sumsel Haji Darmabudi menegaskan untuk akses jembatan Musi 6 ini belum bisa diselesaikan karena masih ada lahan warga di Seberang Ilir sebanyak 2 rumah warga dan Seberang Ulu 7 rumah warga yang belum dibebaskan lahannya karena masih belum ada kesepakatan harga penggantian lahan. Warga diimbau untuk berpartisipasi dan merelakan lahannya untuk proyek jembatan Musi 6 karena untuk memperlancar akses lalu lintas. Kami mengharapkan partisipasi masyarakat sehingga tidak merugikan masyarakat Palembang secara keseluruhan. Berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan beberapa kali pembebasan lahan, hampir sebagian besar itu tidak ada lagi kerugian terhadap masyarakat. Nah, kami menginginkan jangan masyarakat mau ditunggangi oleh provokator yang kira-kira memperoleh keuntungan dari proses pembebasan lahan tersebut. Dinas PUBM siap mengganti lahan warga asalkan sesuai NJOP dan PBB yang ditentukan Kantor Jasa Pelayanan Publik KJPP. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, antisipasi ancaman banjir dan ciptakan lingkungan bersih, warga desa Pipa Putih secara bergotong royong membersihkan aliran anak sungai Ogan yang melintasi desa sepanjang 400 meter. Intensitas hujan tinggi saat ini terus terjadi. Akibatnya, ancaman banjir terus mengintai. Mengantisipasi hal tersebut, warga desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan secara bersama-sama bergotong royong dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat membersihkan tanaman air yang menutupi anak aliran sungai Ogan yang membelah desa Pipa Putih kurang lebih sepanjang 400 meter. Warga dengan semangat membersihkan tanaman air tersebut yang nyaris menutupi semua permukaan aliran sungai dengan menggunakan perahu. Bahkan warga tanpa sungkan untuk menceburkan diri, mengangkat kotoran apa saja di atas permukaan sungai. Selain membersihkan aliran sungai, bertujuan utama mengantisipasi banjir, juga menciptakan lingkungan bersih dan mengoptimalkan peran anak sungai agar bisa dimanfaatkan warga. Melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan aliran sungai, yang mana aliran sungai ini sudah hampir 2 tahun ini terbuntu. Jadi adanya dampaknya banjir dan sampah menumpuk. Di aliran ini menuju ke aliran anak sungai Ogan. Jadi melintasi daripada perkampungan dan perumahan-perumahan. Jadi sekaligus pada hari ini kami himbau kepada masyarakat supaya tidak lagi membuang sampah di sembarangan. Hari ini kami mengadakan gotong royong dan kami juga support suami kami
yaitu gotong royong di Desa Tipa Putih, dan kami juga menyiapkan dapur umum untuk makan siang untuk bapak-bapak dan ibu yang gotong royong pada hari ini. Selain kaum pria, gotong royong tersebut juga diikuti para kaum wanita yang mendirikan dapur umum. Yudi Gromiko, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi olahraga akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kita ikuti informasi olahraga. Ya saudara, tim 4 lawang All Star berhasil melaju ke babak semifinal kompetisi All Star Tour Sumsel Alex Nurdin Cup tahun 2019. Setelah di babak 8 besar berhasil menundukkan tim media All Star melalui babak adu penalti yang dramatis dengan skor akhir 7-6 di Stadion Madia Bumi Sriwijaya Palembang. Kedua tim bermain sangat baik, saling kejar-mengejar angka pun terjadi. Tim media All Star yang berkostum hijau-hijau orange mampu selalu unggul di setiap babak, namun selalu bisa dikejar oleh tim 4 lawang All Star yang berkostum putih biru hitam dengan skor 3-3 pada akhir babak kedua. Akhirnya pertandingan diselesaikan oleh wasit melalui babak adu penalti. Tim 4 lawang All Star berhasil melesakkan 4 gol ke gawang media All Star dan 1 penendang gagal. Sedangkan tim media All Star hanya berhasil memasukkan 3 gol ke gawang 4 lawang All Star dan 2 penendang gagal. Skor akhir menjadi 7-6 untuk kemenangan tim 4 lawang All Star. Menurut pelatih 4 lawang All Star, Angga, hasil kerja keras anak-anak 4 lawang terbayar sudah dengan dapat lolos ke babak semifinal dan akan bertemu dengan tim kuat Palembang All Star hari ini di Stadion Madia Bumi Sriwijaya Palembang. Itu berkat keyakinan Pak dan kerja keras kita bersama kekompakan tim. Latihan itu tiap hari Pak kalau kami di daerah Palawang Pak. Khusus. Kami ke sini mau mencari hasil yang maksimal dengan menempuh jarak yang sangat jauh kan. Semoga mendapat hasil yang maksimal untuk pertandingan selanjutnya. Tim 4 lawang All Star menargetkan dapat lolos ke babak final. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan. Ya saudara, secara periodik kelompok penggemar off-road yang tergabung dalam Chief Palembang Nian (CPN) melakukan aktivitas latihan bareng. Hari ini sekitar 40 mobil off-road beraktivitas di dalam kota dan berlanjut ke arena off-road di Gandus. Kelompok penggemar olahraga ekstrim berupa off-road yang tergabung dalam kelompok Chief Palembang Nian atau CPN hari ini kembali beraksi. Sekitar 40 penggiat mobil ban besar ini telah berkumpul sambil bersilaturahim bersama pecinta off-road ini. Mengambil start dari kawasan stasiun LRT RSUP Siti Fatimah Palembang mengarah ke jalur perumahan Citra Grand City. Setelah melakukan check-up kendaraan serta berbagai kesiapan lainnya, mereka bergerak menuju arena off-road Talang Kemang menuju Gandus dan kawasan off-road di pinggiran Kabupaten Banyuasin ini. Menurut Ketua JPN Palembang Harobin Mastopa, aktivitas latihan ini berlangsung secara periodik. Khusus untuk hari ini mereka latihan bareng jelang persiapan ke Jurda putaran akhir. Yaitu latihan bersama semua komunitas yang ada dengan objek direncanakan daerah Talang Kemang sampai ke Banyuasin. Dari kegiatan rutin ini selalu kita laksanakan, terutama ini kita dalam rangka kemarin sebenarnya kita harus melaksanakan ke Jurda putaran terakhir. Tapi karena tidak sempat ya, karena lain hal, ada persoalan lain hal, terutama pilkada, tempat kita tidak memungkinkan di rider 200, nah, sehingga kita ganti dengan latihan-latihan bareng. Pada setiap kegiatan latihan bareng seperti ini diikuti para pecinta off-road dari berbagai kalangan, termasuk Dandim 0418 Palembang, Kapolres dan Wakapolres Banyuasin, serta puluhan penggemar off-road yang sudah rutin mengikuti kegiatan JPN ini. Indra Hakim Semi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, kita ikuti informasi selanjutnya.
kawasan stasiun LRT Rumah Sakit RSUP Siti Fatimah KM 6 Palembang bertambah ramai sejak dibukanya Tamsar Cafe. Setiap hari kafe ini menyiapkan menu kuliner tradisional khas Wong Palembang. Pemandangan menarik terlihat di sisi tangga stasiun LRT RSUP Siti Fatimah KM 6 Palembang, persis di taman samping ATM stasiun LRT ini. Puluhan warga menikmati kuliner khas Palembang seperti burgo, nasi uduk, kue khas Palembang, serta secangkir kopi. Tamsar Cafe yang berada di taman stasiun LRT ini cukup menarik minat pengunjung, terutama para calon penumpang LRT di stasiun ini. Menurut pemilik Tamsar Cafe Sudirman Teguh, ide mendirikan Tamsar Cafe berbentuk peti kemas ini atas inisiatif dirinya bersama warga sekitar. Mereka merasa bangga daerah mereka menjadi salah satu kawasan tempat turun naik menggunakan jasa LRT. Dibangunnya kafe ini memberikan kesempatan bagi calon penumpang untuk mengetahui jadwal keberangkatan dan kedatangan sambil menikmati kuliner yang setiap hari berganti ini. Kita ingin membantu pemerintah dalam hal terutama bagi penumpang maupun penunggu LRT yang selama ini kita tahu untuk mengetahui informasi ini sendiri masyarakat yang mau menggunakan LRT ini harus naik ke atas. Oleh karena itu masyarakat Taman Sari yang dikoordinir oleh RW dan RT ingin memberikan suatu kontribusi untuk memfasilitasi agar para penumpang LRT ini bisa menunggu nyaman. Disitulah kita menggunakan salah satu stasiun LRT yang di RSUD Siti Fatimah ini menggunakan lahan pemerintah kota dengan sistem sewa. Ya, menunya kita variasi ya, hari-hari terus berganti. Hari ini kita siapkan nasi uduk, kemudian ada kue-kue kecil, makanan ringan, sama burgo, makanan khas Palembang. Besok insya Allah kita rencanakan ada ragit, kemudian ada bubur ayam dan sebagainya. Pokoknya tiap hari insya Allah berganti, jadi silahkan bagi pengunjung yang mau menikmati Tamsar Cafe, kemudian kalau misalnya malam minggu ada live musiknya juga. Seperti yang terlihat hari ini, puluhan penggiat off-road olahraga ekstrim yang tergabung dalam JIP Palembang atau JPN sebelum beraktivitas menikmati kuliner yang ada. Dandim 0418 Palembang Letkol Infantri Honi Havana yang hadir di Tamsar Cafe ini menilai kawasan ini sangat menarik untuk dikunjungi. Saya kira ini cukup bagus sekali ya. Sebenarnya kan kita berusaha untuk menggelorakan atau meningkatkan kemauan masyarakat untuk naik LRT atau menggunakan LRT. Dengan adanya fasilitas ini, setidaknya ada tempat yang nyaman, tempat yang aman juga bagi masyarakat untuk menunggu dengan asik demikian di tempat ini. Pengunjung berharap seluruh stasiun LRT di Palembang ini dikembangkan dengan kafe atau tempat bersantai seperti halnya Tamsar Cafe ini. Indra Utama, Hakim Saimi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Ya, saudara, hampir seluruh tanaman yang berada di bawah jalur LRT Palembang mengering sehingga banyak yang mati. Taman penghias di bawah rel kereta api ringan atau LRT Palembang kering dan patah sehingga banyak yang mati. Dari pantauan Tim Liputan TVRI sepanjang Jalan Kolonel Haji Berlian, Palembang, hampir seluruh tanaman hias berbagai macam dan warna kering sehingga tumbuhnya tidak subur, bahkan banyak yang mati. Sangat disayangkan jika sebelum dibangun jalur kereta ringan, taman di lokasi ini tumbuh subur sehingga dapat menjadi paru-paru kota Palembang, termasuk dapat menjadi penghias kota. Beberapa warga yang enggan diwawancarai mengungkapkan sangat disayangkan tanaman yang seharusnya menjadi penghias kota mati karena tidak terurus. Memang terlihat penyebab matinya tanaman ini karena tanah yang digunakan untuk menanam tanaman tersebut merupakan tanah bekas galian sehingga kurang baik untuk menyuburkan tanaman. Seharusnya pihak pembangunan proyek LRT menggunakan tanah khusus yang sudah diberi pupuk sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur. Diharapkan pihak yang bertanggung jawab agar segera memperbaiki dan mengganti tanaman yang mati agar tidak terkesan kotor dan tidak terawat. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, salah satu upacara keagamaan yang menjadi tradisi masyarakat Bali sampai saat ini yaitu tradisi potong gigi atau disebut sebagai metatah mapandes atau masanggih sebagai tanda seseorang beranjak dewasa.
Upacara Mapendes disebut pula Matatah Masanggih, yang dimaksud adalah memotong atau meratakan 4 gigi seri dan 2 taring kiri dan kanan pada rahang atas yang secara simbolik dipahat 3 kali, diasah dan diratakan. I Gusti Agung Santosa, Ketua Pelaksana Upacara Mapendes, menjelaskan upacara ini sebagai simbolis meningkatnya seorang anak menjadi dewasa, yaitu manusia yang telah mendapatkan pencerahan. Sesuai dengan makna kata dewasa dari kata dewasya, yang artinya milik dewa atau dewata. Upacara Mapendes adalah kewajiban orang tua karena telah memperoleh kesempatan untuk menumbuh kembangkan kepribadian seorang anak, sehingga anak tersebut mencapai kedewasaan. Dengan mentatah, yaitu pembersihan manusia, karena sifat manusia itu ada sifat manusia raksasa, maka di ajaran kami disebut manusia ya, raksasa ya. Itu kewajiban orang tua membayar utang kepada anaknya. Kalau di Islam itu menyunatkan anaknya, kalau orang Hindu itu potong gigi. Ada sebelum dimulai tadi ada sungkem, terus ada pesan-pesan juga, salah satunya harapannya supaya lebih siap untuk menjadi anak yang lebih dewasa untuk keluarga dan lingkungan. Iwayan Darmawan, salah seorang peserta Mapendes, mengatakan sebelum mengikuti ritual mengikir gigi, tingginya biaya untuk melakukan upacara Mapendes membuat Wayan Darmawan baru bisa mengikuti upacara ini saat usianya menginjak umur 22 tahun. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Warta Sumsel untuk edisi hari ini. Saya Andi Muhammad Said, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.